mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Fani. Perhatian semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Fani. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek kerapiannya dulu. Coba lihat bajunya apakah sudah rapi, mejanya, apakah ada sampah di lantainya, di lacinya. Coba lihat dulu. Jika ada, silahkan dibuang ke tempat sampah. Bersih, Bu. Sudah? Sudah bersih? Cuci piket tadi, Bu. Ya, bagus. Cuci piket tadi. Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, semoga anak Ibu selalu menjaga kebersihan agar lingkungan kita nyaman belajarnya. Nah, sekarang Ibu mau mereview terlebih dahulu. Kita minggu lalu sudah mempelajari materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Fani, silahkan. Minggu kemarin kita belajar tentang sistem organisasi makhluk hidup, Bu. Sistem organisasi makhluk hidup atau sistem organisasi kehidupan. Nah, bagus. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, dalam sistem organisasi kehidupan ada tingkatan struktural organisasi kehidupan tersebut. Nah, Ibu mau bertanya, tingkat terendah dari struktural organisasi kehidupan itu apa? Siapa yang masih ingat? Sel. Ya, silakan Mutiara. Apa? Sel. Sel. Ya, benar. Jadi tingkat terendah dari organisasi kehidupan tersebut adalah sel. Nah, sel terbagi menjadi dua jenis. Siapa yang masih ingat? Sel eukariotik, Bu. Sel eukariotik Sel dan prokaryotik. prokaryotik. Ya, benar. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sel prokaryotik dan sel eukariotik? Coba Luci, silakan. Luci bisa? Enggak, lupa, Bu. Lupa? Bu, saya, Bu. Silakan Fani. Sel prokaryotik itu tidak diselubungi membran inti, Bu, sedangkan sel eukariotik diselubungi membran inti, Bu. Ya, benar, bagus Fani. Ya, boleh tepuk tangan. Jadi Fani masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Benar, Bu. Nah, jadi sel prokaryotik adalah sel yang tidak diselubungi oleh membran inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang diselubungi oleh membran inti. Nah, anak Ibu yang lain, Ibu harap masih ingat ya materi minggu lalu, masih paham ya? Ya, Bu. Ya, Baru Bu. ingat, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru. Nah, sebelum itu, Ibu punya dua gambar. Ibu punya dua gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Biawa. Apa ya, Uja? Ini gambar? Biawa. Biawa. Dan satu lagi gambar? Pohon, Bu. Gambar pohon? Ada burungnya. Ya, benar. Tapi apa yang benar? Ada burungnya ya. Di pohon ada yang bertengger? Burung. Burung, itu burung bangau. Nah, menurut anak-anak Ibu, apakah ada hubungan dari kedua organisme makhluk hidup ini atau kedua gambar ini? Ada, Bu. Apa? Silakan Fani. Biawa itu saling berinteraksi, Bu. Ya, saling berinteraksi. Nah, apa bentuk interaksinya? Biawa itu memangsa burung, Bu. Iya. Saling memangsa gitu, Bu. Ada yang memangsa, ada yang dipangsa, Bu. Ya, benar. Nah, jadi terdapat hubungan dari kedua organisme ini, yaitu biawak yang sedang mencari mangsa dan dengan burung bangau yang sedang bertengger di pohon. Nah, jika burung bangau ini turun ke bawah, maka akan dimakan biawak. Ya, benar, dimakan oleh biawak. Nah, sudah terlihat interaksi dan hubungan dari organisme ini. Jadi, yang menandakan kalau makhluk hidup itu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi organisme atau makhluk hidup yang satu berhubungan dengan makhluk hidup yang lainnya.
Nah, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nah, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa? Kita akan membahas materi tentang apa? Siapa yang tahu? Tadi Ibu Tiara memberikan gambar dengan lingkungan. ya, apa Mutiara? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya benar, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oh, kami kan. Nah, hari ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan Lingkungannya. lingkungan. Nah, Ibu mau menyebutkan KD dari materi kita hari ini, potensi dasar dari materi kita hari ini. Dicatat ya. Bu. Bu, ini Bu. Ya, silakan. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita pada materi ini, yaitu kompetensi dasar 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, KD 4.7-nya menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Nah, setelah belajar, Ibu harap anak Ibu mengerti apa itu lingkungan. Nah, agar tetap kita bisa menjaga lingkungan. Selanjutnya, ada siswa dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi dan siswa dapat menjelaskan apa itu pola-pola interaksi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Sebelum itu, Ibu punya video. Silakan anak Ibu menonton video ini. Nah, nanti amati apa yang bisa ditanggapi dari video ini, apa yang terjadi dalam video ini. Nah, silakan tonton ya, fokus ya. Ya, Bu.
ini, Ibu, kita masuk terlebih dahulu apa itu lingkungan, karena kita akan bersangkut paut dengan lingkungan. Nah, sebelum itu, apa ya itu lingkungan? Siapa yang tahu apa itu lingkungan? Lingkungan itu Bu, Nah, silakan Fani. daerah di sekitar kita ini Bu, lingkungan Bu. Lingkungan adalah daerah di sekitar Kita. kita. Ya, boleh yang lain? Ada yang lain? Coba Ya, silakan Uci. segala sesuatu yang ada di sekitar kita, Bu. Ya, benar. Sama ya. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, atau segala sesuatu yang berada di luar individu. Nah, Nana Ibu sudah pasti paham apa itu lingkungan ya? Paham ya apa itu lingkungan? Nah, berdasarkan video yang telah Nana Ibu tadi tonton, siapa yang tahu apakah video tentang apa? Siapa yang tahu ini lingkungan apa? Lingkungan sawah tadi Bu. Lingkungan sawah, Persawahan. lingkungan persawahan. Nah, apakah di dalam lingkungan ini terdapat hubungan? Ya, Apakah dia Bu. saling berhubungan? Ya. Ya. Nah, terdapat saling hubungan. Nah, lingkungan tersebut saling berinteraksi. Nah, makhluk hidup yang berada di lingkungan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Siapa yang tahu apa saja komponen dari lingkungan? Biotik. Ya, silakan Fani. Komponen biotik sama abiotik Bu. Komponen biotik dan abiotik. Abiotik. Ya, benar. Tangan Fani. Untuk Fani ya, bagus ya. Komponen lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, apa itu komponen biotik? Komponen abiotik tidak, biotik hidup Bu. Jadi, komponen abiotik adalah komponen Yang makhluk tidak hidup Bu. makhluk tidak hidup, yang terdiri dari makhluk tidak hidup seperti tanah, Air, udara, udara, api. ya, api bisa juga. Nah, sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti kita ini manusia, Hewan, adalah komponen ular, biotik, ya, tumbuhan. ular. Nah, sekarang Ibu punya LKS. Ibu punya LKS. Nah, dalam LKS yang akan anak-anak Ibu kerjakan ini, Ibu mau membentuk dua kelompok. Fani dengan Mutiara, Luci dengan Oja. Ya, Bu. Fani dengan Mutiara kelompok 1, Luci dan Oja kelompok 2. Nah, LKS ini berhubungan dengan video Yang ditonton tadi yang Bu. ditonton tadi. Ya, video yang ditonton tadi. Sudah ditonton ya videonya, sudah fokus ya tadi menonton videonya. Ya Bu. Nah, LKS ini, pada LKS ini tujuannya yaitu anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, dan menjelaskan pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dan sebaliknya. Nah, sudah Ibu bagikan ya LKS-nya. Bayar Bu. Ya, ini gratis. Ya, Woi. Bu. silakan Mutiara disimpan dulu ya HP-nya. Ada nama apa? Ya, silakan perhatikan. Sejarah. Cepat Ada terus dulu kelompok ya. sejarah. Nah, Bu beri waktu berapa maunya? 15 menit Bu. 15 cukup? 10 aja Bu. 10 15 ya. Nanti kalau Gak kurang, terkejar nanti. nanti kalau kurang Ibu tambah waktunya. Nah, silakan bekerja. Ya, karena dulu gambar sudah ya. Sudah siap Ibu panggil ke depan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah Bu. Sudah ya. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang mau menjawab? Dari kelompok
Kelompok 2 katanya Bu. Kelompok 2 mau? Mau Bu. Kelompok 2 mau ya, silakan kelompok 2. Siap ke depan. Ke depan lah lebih bagus. Karena terlihat friendly dengan teman-temannya. Ya, coba kasih tepuk tangan pada Luci, semangat. Nah, saya Lucina Datul Parma, perwakilan dari kelompok 2. Tiara Minafi. Tiara, simpan dulu ya HP-nya. Perhatikan teman yang di depan. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketiga gambar ini. Yang pertama adanya petani, cacing, dan kupu-kupu. Di sini terlihat Bapak petani sedang merawat tanamannya. Indahnya bunga yang bermekaran karena ada bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Yang mana cacing secara tidak langsung dapat menyuburkan tanah menjadi gembur melalui gerakan tubuhnya, sehingga membuat jalan di tanah yang memudahkan zat penyubur bekerja untuk tanah. Sedangkan kupu-kupu dengan penyerbukannya dapat mempercepat reproduksi antara benang, sayur, dan putik. Yang mana intinya ketiga dari gambar tersebut mempunyai interaksi yang saling membutuhkan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita beri tepuk tangan pada Luci. Bagus ya Luci. Dan dari kelompok Luci, kelompok 2, hasil diskusinya sudah sangat bagus. Jadi terdapat hubungan dari ketiga gambar. Apa itu gambarnya? Gambar petani, petani, gambar cacing, cacing, dan kupu. Ya, terdapat hubungan saling interaksi, saling keterkaitan antara petani, cacing, dan kupu-kupu. apa tadi keterkaitannya? Apa tadi hubungannya? Pak Petani Tani. sedang merawat bunganya Bu. Bunganya indah sekali. Ya, petani yang merawat Cacing Karena menggembulkan ada bantuan tanah. dari cacing dan kupu-kupu. karena ada bantuan cacing dan kupu-kupu. Nah, yang kupu-kupu itu bertugas sebagai penyerbukan tanaman yang ditanam oleh petani tadi, dan sedangkan cacing Menyuburkan menyuburkan tanah. Tanah Bu. Nah, bagus ya. Nah, sekarang soal yang kedua, pertanyaan kedua. Ibu mau kelompok 1 menjawab. Silakan kelompok 1, siapa yang mau tampil? Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah makhluk hidup di video tersebut dapat hidup tanpa makhluk hidup lain? Nah, jawabannya tidak bisa, karena adanya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup atau dengan benda tak hidup. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain di lingkungannya itu dan lingkungannya. Sekian hasil jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apakah terdapat hubungan dari Apakah makhluk hidup apakah makhluk hidup di video dapat hidup tanpa makhluk hidup dapat hidup lain? tanpa makhluk hidup lain? Apakah makhluk bisa. hidup bisa hidup tanpa makhluk hidup lain? Ya, jadi jawabannya apa tadi? Tidak bisa. Jadi organisme atau makhluk hidup yang satu tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain. Ya, benar ya, Fani? Anak-anak ibu yang lain apakah setuju? Benar jawabannya? Setuju Bu. Setuju ya, Saya benar. perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Disebut apakah hubungan tersebut? Hubungan interaksi, yaitu hubungan saling ketergantungan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain dan lingkungannya diamankan. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah hubungan saling keterkaitan tadi hubungan saling keterkaitan tadi dinamakan apa? Itu kan tadi pertanyaannya. Ya, jadi hubungan saling keterkaitan, saling ketergantungan tadi disebut interaksi. Nah, disebut interaksi. Nah, nantinya interaksi ini atau saling ketergantungan ini membentuk pola-pola interaksi seperti dari peristiwa makan dan dimakan. Contohnya rantai makanan, jari-jari makanan, piramida makanan, dan dalam bentuk hidup bersama seperti atau yang disebut dengan simbiosis. Nah, nanti kita akan masuk ke sana, apa itu rantai makanan, jari-jari makanan, piramida makanan, dan simbiosis. Nah, selanjutnya kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok 1.
Termasuk komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik tumbuhan padi, kata, belalang, ulat, lumut, rumput, ikan kecil. Komponen abiotik air, batu, tanah, udara, dan bakteri. Ya. Coba di upload Mutiara. Jadi, ya terima kasih Mutiara. Nah, jadi dalam video yang sudah Ibu tampilkan tadi adalah ekosistem sawah atau lingkungan sawah. Ekosistem sawah ya. Nah, apa saja komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem sawah tadi? Nah, sebelumnya Ibu sudah paham apa itu ekosistem? Paham Bu, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya Bu. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik Antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya lainnya. dan lingkungannya Bu. lingkungannya. Seperti contohnya ekosistem sawah tadi terjadi hubungan timbal balik. Jadi saling keterkaitan antara makhluk hidup lain dengan makhluk hidup lainnya dan dengan lingkungannya. Nah, dalam video tadi ada ekosistem sawah. Nah, pertanyaan dari LKS tadi yaitu apa saja komponen-komponen yang ada dalam ekosistem sawah. Nah, Mutiara tadi menjawab ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik, apa tadi Mutiara komponen biotik? Contohnya Sawah. Sawah, padi atau tanaman, tumbuhan, padi, kata, belalang, apa saja yang ada makhluk hidup yang hidup di sawah. Keong ada Bu? Ya, ada keong, ada Yang kata, gang Bu. ada lumut, ada pianggang, Burung-burung ada juga Bu. ada burung, Kata ya. ya ada kata, apa lagi? Ada ular, Ular ada Bu. ya, Ada ular sawah. ada ular sawah. Nah, itu adalah komponen biotiknya. Sedangkan komponen abiotiknya apa? Air, Air, batu, apa lagi? tanah, Tanah, udara. api ada di sawah? Kalau sawah udah kering, Oh, iya. Ada api di sana. ada terus kalau udah panen. Ya, itu adalah komponen abiotik dari ekosistem sawah. Nah, di sini sudah paham apa saja komponen-komponen dari ekosistem, khususnya ekosistem sawah yang ada dalam video tadi? Paham Bu. Paham ya? Nah, selanjutnya kelompok 2. Silahkan saksikan hasil diskusinya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang mana pertanyaannya, bagaimana mungkin organisme yang berbeda seperti padi, serangga, katak, ular, elang dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Jawabannya, organisme yang berbeda-beda tersebut memiliki saling ketergantungan, yakni hubungan makan dan dimakan, sehingga mereka menyusun ekosistem sawah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus pada Fani, pada Luci. Nah, selanjutnya dari kelompok 1, silakan. Lanjut, Bu. Lanjut. Masih ada kan pertanyaannya? Masih Bu, terakhir Bu. Nah, terakhir. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pengaruh komponen biotik terhadap komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, pada komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Nah, contohnya pada tumbuhan hijau terjadinya fotosintesis yang menghasilkan O2, sehingga kadar O2 meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi, tumbuhan hijau biotik mampu mempengaruhi komposisi udara dan lingkungan. Nah, yang mana udara dan lingkungan itu merupakan komponen abiotik. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal di dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Lingkungan abiotik juga sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Contohnya, interaksi pada ekosistem sawah yaitu komponen biotik membutuhkan komponen abiotik, yang mana contohnya kodok membutuhkan udara untuk bernafas, padi membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis, dan ikan butuh air, ulat butuh daun untuk dimakan. Itulah contoh-contoh dari pengaruh komponen biotik terhadap abiotik. Sudah? Sudah Bu. Nah, kita aplaus untuk Fani. Nah, jadi apa pengaruh komponen biotik dan terhadap komponen abiotik? Nah, terdapat pengaruh antara komponen biotik terhadap komponen abiotik ya. Di mana komponen biotik? Apa tadi Fani?
Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, Yang contohnya menghasilkan tumbuhan O2. yang menghasilkan O2. Yang digunakan Untuk Untuk lingkungan, suhu lingkungan menjadi sejuk. ya agar sejuk. Tumbuhan kan menghasilkan O2 Ya. melalui proses fotosintesisnya yang menghasilkan Lingkungan menjadi sejuk. lingkungan menjadi sejuk, menjadi segar. Nah, sedangkan komponen abiotik juga berpengaruh terhadap komponen biotik. Ya, Bu. Karena komponen abiotik mempengaruhi jenis Lingkungan apa, apa. makhluk hidup apa yang berada di Yang bisa menempati. yang bisa menempati lingkungan tersebut, yang bisa dihuni oleh lingkungan tersebut. Nah, Benar, Bu. jadi semuanya saling keterkaitan ya antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, Ya, Bu. Ya. Nah, sampai sini paham ya? Apa Paham. itu pengaruh, apa bagaimana pengaruh komponen abiotik dan komponen biotik? Ya, paham ya? Paham, Bu. Nah, anak ibu sudah mendiskusikan apa itu lingkungan, apa itu komponen-komponen yang ada di lingkungan, apa itu interaksi. Nah, sekarang kita masuk sedikit mengenai pola-pola interaksi. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa hubungan saling keterkaitan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain membentuk pola-pola interaksi. Ya, Bu. Membentuk pola-pola interaksi, contohnya rantai makanan. Nah, kita akan membahas sedikit tentang rantai makanan. Nah, dari video yang sudah ibu tampilkan tadi, siapa yang tahu apakah ekosistem sawah tadi membentuk sebuah rantai-rantai Ya, makanan? Bu. Ya, membentuk rantai makanan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu rantai makanan di dalam ekosistem sawah? Ojan. Ojek bisa? Siapa yang lain ada bisa? Bu. Ya, silakan Fani. Pertama-tama ada padi, Bu. Padi sebagai produsen. Lalu padi itu dimakan tikus, Bu. Tikus dimakan ular. Itu merupakan konsumen kan, Bu. Lalu ular dimangsa oleh elang. Elang itu tadi jatuh, Bu. Tadi diuraikan oleh bakteri atau lalat, Bu. Lalu jadi diuraikan. Habis, Bu. Nah, bagus ya, Fani. Silakan berikan aplaus untuk Fani. Yang lain bagaimana? Apakah yang dikatakan Fani benar? Ada yang punya pendapat lain? Benar, Bu. Sama, Bu. Benar sama? Sama Luci? Ya, Bu. Luci begitu juga. Ya, Bu. Ya. Kalau bisa begini. Nah, rantai makanan. Di dalam ekosistem sawah tadi ada tumbuhan atau padi. Tumbuhan padi atau padi ini dimakan oleh apa tadi? Dimakan oleh tikus. Lalu tikus dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh elang. Dan elang diuraikan oleh bakteri atau lalat. Allah. Nah, ini adalah rantai makanan. Jadi rantai makanan itu apa? Hubungan saling memangsa, Bu. Hubungan makan dan dimakan yang membentuk suatu garis lurus. Disebut dengan rantai makanan. Nah, dari tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang akan diuraikan oleh bakteri atau lalat yang untuk membentuk mineral dan unsur hara. Nah, sampai sini paham apa itu rantai makanan? Paham, Bu. Nah, paham ya apa itu rantai makanan. Nah, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Cukup. Nah, dalam rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, sebagai konsumen dan pengurai atau dekomposer. Nah, benar sekali. Nah, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen dan dekomposer. Nah, produsen adalah organisme atau makhluk hidup yang bisa menyediakan makanan sendiri, bisa membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam contoh ekosistem sawah ini ada padi sebagai produsen yang menghasilkan energi sendiri, yang menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen ini terbagi atas 3, yaitu ada konsumen primer, sekunder, dan tersier, atau juga bisa disebut dengan
Konsumen primer disebut juga dengan konsumen tingkat 1, konsumen sekunder, konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier adalah konsumen tingkat 3. Nah, dalam ekosistem sawah, apa yang konsumen tingkat 1-nya? Tikus, Bu. Tikus, ya benar. Konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah adalah tikus. Karena tikus Langsung makan produsen. langsung menghasilkan energi dari tumbuhan padi atau produsen tadi, langsung memakan makanan dari tumbuhan tadi. Nah, sedangkan konsumen 2 yaitu konsumen yang menghasilkan energi dari konsumen 1, yaitu contohnya di ekosistem sawah adalah ular. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan energi dari konsumen tingkat 2, Elang. yaitu elang. Nah, contohnya elang ya di dalam ekosistem sawah. Nah, yang terakhir ada pengurai atau dekomposer. Nah, benar, dekomposer atau pengurai. Yang contohnya seperti bakteri, mikroorganisme, lalat. Tadi seperti ada video, ada lalat yang mengerubungi elang, Bu. menghubungi elang yang sudah mati. Nah, bangkai elang tadi yang sudah mati Akan habis akan terurai. diuraikan oleh bakteri, oleh lalat, dan nantinya akan dihasilkan Menghasilkan mineral. unsur hara. Nah, begitu ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi, siapa yang mau bisa mengulang apa itu apa saja? Dalam rantai makanan berperan sebagai apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Di mana pada ekosistem sawah ada padi sebagai produsen, Bu. Ya. Tikus sebagai konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3, Bu. Dan bakteri atau lalat itu sebagai pengurai atau dekomposer, Bu. Ya, benar. Terima kasih aplaus untuk Fani. Nah, sudah paham ya? Paham, Bu. Rantai makanan ini? Ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Alah, bicara bisa bicara. Mudara bisa? Bu, coba, Bu. Ya, coba Fani. Hari ini kita telah mempelajari interaksi antar makhluk hidup. Interaksi itu yaitu kaitan atau hubungan antara organisme satu dengan organisme lainnya atau dengan lingkungannya. Nah, organisme itu tidak bisa lepas dari organisme lainnya, saling keterkaitan. Di mana di mana komponen-komponen dari ekosistem itu adalah adanya abiotik dan apa, Bu? Dan abiotik Dan kumpulan biotik dan abiotik. abiotik. Yang mana abiotik makhluk tidak hidup dan biotik makhluk hidup. Itu, Bu. Itu saja yang dapat. Ya, terima kasih Fani. Ya, kita aplaus pada Fani. Jadi kita sudah belajar tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Yaitu salah satu yang berada di Lingkungan Sekitar kita yang Ya. hidup. Ya. Nah, lingkungan tersebut terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen biotik seperti yang disebutkan Fani tadi. Nah, lalu kita juga sudah belajar membahas tentang interaksi, yaitu hubungan saling keterkaitan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain dan lingkungannya. Nah, yang akan membentuk pola-pola interaksi. Nah, hubungan tersebut akan membentuk pola-pola interaksi. Contohnya rantai makanan tadi, rantai makanan yang ada di ekosistem sawah contohnya ya. Ya, Bu. Nah, paham ya sampai sini? Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Paham, Paham Bu. banget, Bu. Paham? Ya. Nah, Nana Ibu sudah sangat bagus dalam diskusi tadi, sudah sangat memberikan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik, hasil yang baik ya. Silakan tepuk tangan untuk Nana Ibu. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini karena waktu kita sudah habis, Ibu mau memberikan tugas untuk anak-anak Ibu semua untuk minggu depan. Nah, silakan dicatat ya dalam buku catatannya tugas. Ya, Bu. Tugasnya yaitu ringkas atau rangkum materi mengenai apa itu rantai makanan dan jaring makanan. Kalau rantai makanan tadi kita akan bahas sedikit ya. Apa itu rantai makanan, jaring makanan, piramida makanan, dan simbiosis. Apa itu simbiosis? Nah, itu dicatat ya di buku catatannya, diringkas. Lalu berikan contoh dari masing-masing interaksi
tugasnya? Paham, Bu. Nah, paham. Baiklah, jadi minggu besok kita akan membahas mengenai jaring makanan, Rantai makanan, piramida makanan, dan simbiosis. Nah, sebelum memasuki kelas, alangkah baiknya anak ibu membaca terlebih dahulu ya materinya. Ya, Bu. Nah, sebelum pulang silahkan rapikan dulu, rapikan mejanya lagi, rapikan tempat duduknya. Silahkan dimasukkan, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Nah, sudah? Sudah, Bu. Semuanya sudah rapi? Rapi, Bu. Nah, baiklah, Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat ya untuk kita semua. Amin. Agar kita tetap menjaga lingkungan agar tetap Hidup. asri, agar tetap seimbang. Karena jika lingkungan tidak seimbang, maka akan mengganggu ekosistemnya. Nah, contohnya jika dalam ekosistem kawah tadi, jika ular sudah punah, apa yang terjadi? Banyak tikus, Bu. Ya, banyak tikus. Nah, Ya. yang akan nantinya merusak Mengganggu. padi-padi, mengganggu padi-padi Masuk padi ke rumah tadi. juga, Bu. Ya. Nah, jadi jika salah satu hewan punah dalam rantai makanan tadi akan mengganggu ekosistem. Nah, begitu juga dengan di ekosistem lainnya, ekosistem di air, ekosistem di hutan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita sebaiknya menjaga lingkungan kita agar tetap asri, agar tidak ada yang punah, Damai. agar sejuk, agar nyaman untuk kita huni. Empati tinggali. Ya. Ya, paham ya? Sampai sini? Paham anak ibu? Paham ya. Nah, terima kasih anak ibu sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, semoga minggu depan kita bertemu lagi ya. Ya, Bu. Baik. Nah, sebelum pulang siapa yang mau memimpin doa? Luci, Ya, Bu. Bu. Ci, coba Luci. Ci, aku mau memimpin doa pulang. Pokoknya diharap. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Silakan boleh pulang. Yeay.